Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aldi Ferel Ramadan dari kelas HE20A. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Hukum Internasional. Konsep Dasar Hukum Internasional. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Perbedaan. Hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik berbeda dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata, yang melintasi batas negara, atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Atau bisa dibilang perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya. Sedangkan persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Untuk hukum internasional, hukum regional, hukum internasional yang berlaku terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen, continental shelf, dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut, conservation of the living resource of the sea, yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Khusus, hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu, seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Makna hukum internasional dapat diartikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara dan oleh karena itu harus ditaati dalam hubungannya dengan negara lain. Contoh kasus hukum internasional terkini. Sengketa Laut Cina Selatan. Wilayah seluas 3 juta meter persegi di Laut Cina Selatan yang bersebelahan dengan wilayah Filipina, Malaysia, dan Vietnam menjadi sengketa. Pemerintah Cina mengklaim batas wilayah dengan menerabas zona ekonomi eksklusif sejumlah negara. Pengadilan arbitrase menolak klaim Cina. Sebenarnya, sengketa Laut Cina Selatan sudah berlangsung sejak lama. Menurut catatan Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450-1600 jilid 1, Tanah di Bawah Angin 2014, konflik di Laut Cina Selatan telah berlangsung sejak 5 abad silam. Mengingat kawasan tersebut merupakan jalur penting perniagaan. Konflik di Laut Cina Selatan yang terbaru terjadi pada Januari 2021. Kala itu Cina memanas-manasi Amerika Serikat dengan mengadakan latihan militer di perairan yang disengketakan. Terkait hal ini, Indonesia mengeluarkan sikap dan disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi. Retno menegaskan kepada semua negara, termasuk Cina, untuk menghormati hukum internasional. Saya menyampaikan kembali pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Dan untuk mencapainya, satu hal yang harus dilakukan semua negara yakni menghormati dan menjalankan hukum internasional, termasuk UNCLOS, Hukum Laut Internasional, 1982, ucap Retno dalam jumpa pers usai pertemuan bilateral dengan Menlu Cina Wang Yi, 13 Januari 2021.
Sekian materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.